Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imrohati Soleha. Saya berasal dari Fakultas Hukum Unila, angkatan tahun 2023 dengan NPM 23120114457. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu negara beserta kesimpulan pembelajaran ilmu negara yang telah saya dapatkan dalam satu semester kemarin. Dan dalam kesempatan video kali ini juga, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah ilmu negara. Baiklah, langsung saja. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa sih ilmu negara itu penting. Nah, yang pertama, mengapa ilmu negara itu penting? Karena ilmu negara ini juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti di Fakultas Hukum Unila. Sebagai mata kuliah wajib, ilmu negara ini merupakan salah satu mata kuliah pengantar. Nah, dalam arti memberikan dasar bagi mata kuliah lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan mata kuliah lainnya yang objeknya ini sama-sama membahas, mengkaji, dan mempelajari tentang negara. Lalu yang kedua, ilmu negara ini sangat penting ya kita pelajari. Selain untuk menambah ilmu, akan pula dapat membuka wawasan dan pengetahuan kita terhadap negara dan seputar negara itu sendiri. Lalu yang ketiga, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita juga dituntut untuk tahu terhadap ilmu negara. Karena dengan kita mempelajari ilmu negara, kita jadi bisa atau lebih mengenal tentang dasar-dasar dari negara itu sendiri, negara itu seperti apa gitu, dan seputar-seputar tentang negara. Lalu yang keempat juga, dengan kita mempelajari ilmu negara, ini banyak sekali hal-hal tentang negara yang akan berguna sebagai kami mahasiswa Fakultas Hukum untuk kedepannya. Nah, kita juga bisa mengetahui hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Lalu untuk pembelajaran apa saja sih yang sudah didapatkan selama satu semester kemarin mempelajari materi kuliah ilmu negara? Di dalam mata kuliah ilmu negara satu semester kemarin, kita ini menguraikan dasar-dasar negara, yaitu bagaimana sih urgensi mempelajari ilmu negara. Nah, dalam satu semester kemarin ini juga kita mempelajari hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Kita juga mempelajari syarat-syarat pembentukan negara, kemudian pemikiran kenegaraan, teori asal mula adanya atau munculnya negara. Lalu kita juga mempelajari teori kedaulatan, kita mempelajari negara dan bangsa itu sendiri, kemudian tujuan dan fungsi negara, hakikat negara, bentuk negara. Bahkan kita juga mempelajari bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, serta alat-alat pelengkap dalam negara itu, dan hubungan negara dengan hukum, dan yang terakhir itu hubungan negara dan agama. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada dalam mata kuliah ilmu negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah ilmu negara. Materi yang akan saya pilih yaitu adalah unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Nah, mengapa sih saya tertarik untuk membahas atau memilih materi unsur-unsur terbentuknya suatu negara ini? Karena seperti yang kita ketahui, kita perlu tahu nih unsur-unsur terbentuknya negara. Karena negara ini merupakan entitas yang memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memerlukan pemahaman terhadap unsur-unsur pembentukan suatu negara ini juga penting ya, agar kita ini dapat berpartisipasi secara aktif juga dalam proses demokrasi. Nah,
Jadi kita ini dapat tahu nih bagaimana negara terbentuk dan beroperasi, serta kita juga dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk ikut serta nih dalam proses politik seperti pemilihan umum, kemudian memberi masukan atau terlibat nih dalam kegiatan masyarakat. Nah, negara juga ini memerlukan legitimasi dari warga-warganya atau penduduk-penduduknya ya agar dapat berfungsi secara efektif. Nah, pengetahuan kita tentang unsur-unsur pembentuk negara ini membantu untuk memahami dasar legitimasi pemerintahan dan mengukur nih apakah pemerintahan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan seperti itu. Lalu langsung saja kita memasuki atau membahas tentang unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Nah, dalam materi unsur-unsur terbentuknya suatu negara ini, saya akan membahas tentang syarat-syarat primer dan sekunder terbentuknya negara. Lalu yang kedua itu arti penting wilayah atau suatu daerah dalam suatu negara. Lalu yang ketiga itu tujuan dan fungsi penduduk dalam suatu negara. Lalu pengertian dari pemerintah yang berdaulat dan pentingnya pemerintah yang berdaulat itu. Lalu yang terakhir yaitu arti penting pengakuan negara lain. Sebelum kita memasuki subbab-subbab yang telah saya katakan, sebelum itu kita harus tahu nih unsur-unsur negara itu apa. Jadi seperti ini, unsur-unsur negara itu adalah elemen-elemen atau bagian-bagian yang penting dari satu kesatuan yang sangat besar dari suatu organisasi, yaitu organisasi negara, atau hal-hal yang dianggap perlu nih untuk terbentuknya suatu negara. Sehingga jika ada satu komponen yang tidak ada atau belum terpenuhi, maka tidak akan dapat disebut sebagai suatu negara. Nah, sebuah negara ini dapat disebut sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. Nah, ada dua sudut pandang mengenai proses terjadinya negara, yaitu yang pertama, terjadinya negara secara primer, lalu yang kedua, terjadinya negara secara sekunder. Nah, unsur-unsur primer sendiri ini terdiri dari ada yang pertama, adanya wilayah, lalu yang kedua ini adanya rakyat atau penduduk, lalu yang ketiga ini ada pemerintah yang berdaulat. Nah, sedangkan untuk syarat sekunder sendiri adalah dibutuhkannya pengakuan dari negara lain. Nah, selain itu ada juga nih unsur-unsur negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933. Nah, dalam Konvensi Montevideo 1933 unsur-unsur terbentuknya negara itu yang pertama yaitu adanya penghuni atau rakyat, lalu yang kedua ini ada wilayah, lalu yang ketiga ini ada pemerintahan yang berdaulat, lalu yang keempat itu ada kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Lalu yang terakhir ini ada pengakuan dari negara lain. Seperti itu. Nah, unsur nomor 1 sampai nomor 4 yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan unsur konstitutif. Lalu poin atau nomor kelima yang saya sebutkan tadi itu termasuk ke dalam unsur deklaratif. Kemudian unsur-unsur terbentuknya negara ini terdiri dari bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Yang pertama tadi itu ada daerah atau wilayah. Nah, daerah atau wilayah ini terdiri dari udara, darat, laut. Nah, yang dibentuk atau ditentukan di dalam perjanjian internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rakyat atau penduduk, yaitu semua orang yang pada suatu waktu mendiami suatu wilayah. Nah, jadi dalam suatu negara ini harus perlu rakyat. Kalau misalnya dalam suatu negara tidak memiliki penduduk atau rakyat, bagaimana suatu negara? Apa yang mau dipimpin? Apa yang mau dikendalikan? Seperti itu. Nah, penghuni negara itu sendiri juga dapat dibagi menjadi penduduk dan non-penduduk. Nah, di dalam penduduk sendiri itu dibagi lagi juga menjadi warga negara dan orang asing. Nah, di warga negara juga itu lebih dibagi lagi, lebih diperinci, yaitu ada warga negara asli dan ada warga negara keturunan. Nah, di sini juga ada nih asas-asas kriteria, yaitu ada kelahiran
dan naturalisasi. Nah, di kelahiran ini juga ada istilah yang dikenal sebagai ius sanguinis dan ius soli, di mana kalau ius sanguinis itu merupakan kelahiran yang mengikuti orang tuanya. Tapi kalau misalnya ius soli itu berdasarkan atau mengikuti di mana dia tempat lahir. Kalau naturalisasi itu biasanya melalui permohonan atau diberikan oleh suatu negara atau suatu pemerintah. Seperti itu. Lalu ada juga poin yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Nah, salah satu unsur-unsur terbentuknya suatu negara ini harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat itu harus diakui oleh penduduk atau rakyatnya di mana negara tersebut didirikan. Nah, ada juga nih menurut Lauterbach, pemerintah juga ini merupakan syarat yang utama atau yang penting untuk adanya suatu negara. Namun, jika pemerintah tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya itu menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara. Ada juga penjelasan terkait pemerintah yang berdaulat menurut GS di Ponolo. Nah, dalam arti luas, pemerintah ini keseluruhan badan pengurus negara dengan segala organisasi, segala bagiannya dan segala penjabatannya yang menjalani tugas negara dari pusat ke pelosok-pelosok daerah. Lalu dalam arti sempit sendiri ini, pemerintah ini adalah salah satu badan pimpinan yang terdiri atas seseorang atau beberapa orang yang memiliki peran pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Jelasnya, pemerintah dalam pengertian ini adalah kepala negara dengan para menteri-menteri yang kini dapat kita sebut sebagai kabinet. Nah, kemudian pemerintahan yang berdaulat itu juga merupakan syarat yang mutlak bagi adanya suatu negara. Nah, kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat yang ada di dalam negara itu. Jadi suatu negara ini harus memiliki suatu pemerintahan yang berdaulat, yang diakui oleh penduduknya, oleh rakyatnya, kemudian diakui pula oleh negara-negara lainnya. Lalu yang keempat adalah kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Seperti yang kita tahu, negara-negara yang ada di dunia ini tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa ada pengakuan dari negara lain, tanpa ada hubungan dengan negara lain, atau tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Karena pada sejatinya dan hakikatnya, suatu negara itu memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Jadi memang hubungan dengan negara-negara lain itu sangat penting untuk suatu negara, seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah pengakuan dari negara lain ya. Nah, sebenarnya memang pengakuan dari negara lain itu bukanlah elemen yang paling penting ya mengenai syarat pembentukan suatu negara. Nah, karena pengakuan dari negara lain ini merupakan syarat sekunder mengenai proses terjadinya negara. Namun pengakuan dari negara lain terhadap berdirinya suatu negara itu baru bersifat deklaratif. Artinya itu pengakuan itu tuh hanya bersifat pengumuman saja gitu, bahwa suatu negara ini nih telah berdiri. Sehingga memang pengakuan negara lain terhadap negara baru itu bukanlah unsur atau bukan merupakan syarat yang mutlak untuk berdirinya suatu negara. Nah, pengakuan itu sendiri juga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Adapun definisi keduanya, yaitu yang pertama ada pengakuan de facto, di mana pengakuan de facto ini merupakan pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Lalu yang kedua itu ada pengakuan de jure, yaitu pengakuan adanya serta berdirinya suatu negara menurut hukum dengan segala akibat yang akan didapatkannya nanti. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Saya harap dari apa yang saya jelaskan membawa manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.